Oke, halo Ii, di sini Edward bersama dengan teman Edward, dengan partner. Di sini akan menjelaskan tentang proyek kami. Proyek kami itu bernama VSPN Project, yang dimana proyek ini itu membahas tentang Indonesian social issue, yang dimana itu berfokus kepada quality of life atau bisa juga disebut itu sebagai kualitas hidup Nah, kalau menurut sendiri bagaimana sih pandangan terkait kualitas hidup di Indonesia terutama Oh, agak mengkhawatirkan ya, Kira-kira kalau menurut kenapa, Oh, karena faktor lingkungannya ya, Edward setuju sih, karena kalau menurut WHO juga, setiap tahunnya itu ada 7 juta orang yang meninggal. Itu karena pengaruh dari lingkungannya, Jadi kalau mungkin sering ke Jakarta ya, ataupun mungkin pernah lihat di berita. Untuk Jakarta sendiri kan lumayan padat ya, terutama bagi kendaraannya kan. Dan juga pasti tahu kan, kalau misalnya Jakarta itu sampai sampai juga menerapkan yang namanya itu sistem ganjil genap Nah, dari sistem ganjil genap itu meskipun udah dibatasi kan ya, tapi ternyata nggak menjadi sebuah solusi tetap menjadi sebuah pemicu lah bagi polusi terutama Jadi kan karena banyak kendaraan dan juga kendaraan itu menghasilkan gas polusi, dan jadinya untuk kendaraan-kendaraan kayak yang mungkin naik motor ataupun yang mereka itu terpapar langsung dengan udara, mereka tuh pasti akan sering pakai masker terutama kan kayak ini juga mungkin dulu sering ya dengar berita kayak kalau polusi di Jakarta itu makin tahun tuh makin meningkat dan juga tuh bisa menyebabkan sebuah penyakit akut yang berkait tentang pernapasan Nah, ini tuh juga menjadi sebuah pengaruh yang dimana lingkungan tuh menjadi pengaruh untuk mempengaruhi kualitas hidup gitu. Nah, kalau sendiri itu lebih prefer untuk makan junk food atau healthy food ya Oh, healthy food ya iya sih, Aduh setuju juga Jadi kayak untuk di masa sekarang ini healthy food itu ya lumayan menjadi sebuah solusi karena kita kan juga uh, membatasi ya untuk makan kayak junk food ataupun makanan lainnya, terutama yang nggak menyehatkan ya kan. Pun juga mungkin ya di rumah sering bilang ke anak kalau jangan sering makan junk food gitu kan, lebih mending kayak makan sayur-sayuran ataupun makan buah-buahan. Nah, itu ada setuju banget karena untuk healthy food ini kan udah pasti menjamin ya tapi juga harus lihat nih kalau misalnya healthy food itu juga sebenarnya ada faktor lainnya yang dimana tuh ada pestisidanya jadi harus lebih teliti lagi nih kira-kira pestisida yang dipakai sama peternak itu apa sih dan kira-kira membahayakan atau enggak gitu. Nah, kalau sendiri kan perannya sebagai ibu rumah tangga ya Oh iya Nah, di sini ada loh penyebab stres dan kira-kira apakah mengalami stres? Oh, sedikit stres ya Kalau boleh tahu karena apa ya Oh iya karena sering di rumah jadi jenuh ya Udah kerjaannya cuma masak ataupun ya nggak bisa keluar rumah ya jadi agak sedikit jenuh. Nah, eh, apakah pernah mengalami yang namanya rambut rontok? Pernah ya Nah, kalau untuk pengaruh rambut rontok itu juga itu tuh menjadi pemicu nih sebagai tanda awal dari stres ini Nah, rambut rontok ini juga ditandai itu mungkin karena kita terlalu berpikir berlebihan nih atau kayak overthinking lah istilahnya gitu kan. Itu kan lagi ngetren kan di zaman sekarang kan Nah, itu tuh menjadi sebuah tanda tambahan yang dimana itu berpikir secara berlebihan dan akhirnya itu mempunyai kecemasan dan akhirnya karena itu terlalu mikirin pikiran ini mungkin bisa aja akhirnya berpicu untuk makan kayak makan berlebihan gitu kan. Nah, ini tuh pada akhirnya pasti akan makan makanan tinggi kalori kan dan akhirnya tuh menyebabkan obesitas gitu misalnya dan juga akhirnya meningkatkan resiko diabetes dan ini tuh akhirnya memicu yang namanya sindrom metabolik yang dimana itu merupakan kombinasi dari diabetes, tekanan darah tinggi, kadar gula, dan obesitas dan setelah mungkin mengalami sindrom metabolik ini, nah akhirnya tuh bisa memicu yang namanya penyakit jantung sama kanker dan gangguan imun nah, kalau menurut apakah setuju kalau misalnya ada statement bahwa stres itu berbahaya Kurang setuju ya Oh,
Kalau Edward setuju sih I, karena kalau berdasarkan riset yang ada itu, meskipun stres itu merupakan sebuah kegiatan yang simpel ya I, tapi kalau kita misalnya terlalu memikirnya berlebihan, itu tuh juga bisa mempengaruhi kesehatan kita loh I. Nah, I percaya nggak sih kalau misalnya siapa saja itu bisa terkena penyakit kritis? Percaya ya I? Kira-kira kalau menurut II salah satu contoh dari penyakit kritis itu kayak apa ya I? Oh, kanker ya I. Nggak salah sih I. Nah, di sini dari WHO juga sempat menyatakan kalau misalnya 80% penduduk di Indonesia itu tuh mengalami kondisi kritis I sebelum meninggal, dan juga yang artinya menandakan bahwa 4 dari 5 orang di sekitar lingkungan I itu akan mengalami yang namanya sakit kritis sebelum meninggal dunia I. Dan peluang ini juga kemungkinan terjadi di keluarga terdekat I gitu. Kalau dari I sendiri pernah nggak sih kayak dengar-dengar gitu, mungkin di keluarga inti atau di kerabat jauh gitu I, ada yang meninggalnya itu sebelum meninggalnya terkena penyakit kritis I? Oh, ada ya I. Nah, I tahu nggak sih kira-kira saudara I itu berobatnya udah habis berapa I? Mungkin miliaran ya I. Nah, oke. Nah, seperti yang Dai bilang tadi, jadi salah satu penyakit kritis yang paling berbahaya itu diantaranya adalah stroke, sakit jantung, gagal ginjal, dan juga kanker I. Nah, seperti yang udah II ketahui sebelumnya, stroke sakit jantung itu tuh untuk biaya pengobatannya itu 1 miliar I, dan untuk kanker sekitar 2 miliar, dan yang paling besar itu gagal ginjal I, 3 miliar. Nah, untuk biaya pengobatan ini nggak murah ya iya, mahal I. Nah, oleh karena itu kalau Edward di sini mengibaratkan penyakit kritis itu seperti gunung es I, atau mungkin kalau I nonton film Titanic itu kan mereka awalnya anteng-anteng aja ya iya untuk kayak melewati atau lintas benua gitu I. Nah, tapi ternyata di ujung-ujungnya itu yaitu akhirnya nabrak ke sebuah geyser I. Nah, ini tuh Edward ibaratkan seperti, dan ini Edward mengibaratkan kalau si Titanic ini tuh adalah hal yang terlihat I, tapi si geyser tabrak itu yang nggak terlihat. Kenapa? Karena yang terlihat itu hanya biaya pengobatannya I, yang dimana tuh tadi 200 juta hingga 1 miliar I. Dan yang nggak dilihat itu yang di bawahnya, atau yang nggak terlihat itu yang si Titanic itu nabrak kapalnya, kan itu kan nggak kelihatan I. Nah, yang nggak terlihat itulah, itu kan kalau misalnya orang kena penyakit kritis, pasti dia nggak bisa pergi sendirian kan I, kayak kemana-mana pasti harus ada pendampingnya kan I. Nah, dari situlah pastinya untuk biaya berobat pun akan berlipat ganda kan I, yang dimana mencapai 5 kali biaya pengobatan. Nah, untuk biaya yang nggak terlihat ini itu juga dipicu karena orang sakit kan nggak mungkin bekerja ya I. Terutama untuk bekerja kan berarti nggak bisa bekerja, nggak ada pendapatan kan I. Terutama bagi mereka itu yang mungkin mempunyai usaha I. Pastinya kan untuk kepercayaan pelanggannya juga kan akan memudar ya I, sekian sering untuk kayak libur ataupun nggak buka gitu I. Akhirnya kan untuk masa depan karir juga tuh kurang lancar ya I, dan akhirnya kembali lagi I, udah kena penyakit kritis tapi akhirnya makin stres karena mikirin cicilan ataupun biaya hidup sehari-hari I. Karena ini tadi ya Adot bilang, yang dilihat di awal itu hanya biaya pengobatan di rumah sakitnya yaitu 201 miliar, tapi yang nggak terlihat itu ya kayak akomodasi dan lain-lain I. Nah, tentunya kalau misalnya kita bekerja ya I setuju kan kalau misalnya kita bekerja itu untuk mendapatkan yang namanya income I. Nah, adapun income itu kita gunakan lagi untuk biaya hidup kan I. Dan mungkin ada juga dari income itu sebagian kita kan akan tabung ya iya, terutama untuk kita gunakan ke depannya sebagai biaya pendidikan anak, ataupun ataupun dana darurat, dan atau juga sebagai dana pensiun I. Dan setuju nggak sih I kalau I itu menyebut semua ini sebagai tujuan keuangan I? Setuju ya I? Nah, oleh karena itu di sini ada punya satu kasus nih, atau sebagai contoh ya I. Di sini ada bapak, yaitu Bapak A.
dia tuh umur 35 tahun nih, dia tidak merokok. Nah, suatu hari dia tuh nabung di bank nih, yaitu di tahun pertama yaitu nabung 10 juta per bulan di bank. Dan pada tahun kedua dia itu kena yang namanya penyakit kritis kayak stroke, kanker, gagal ginjal, atau sakit jantung. Nah, untuk biaya pengobatannya itu mereka kan udah dari kisarannya 200 sampai 1 miliar. Nah, ini kan ya lumayan gede ya dan si bapak ini udah nabung selama 1 tahun dalam jangka 10 juta per bulan. Berarti yang setahun itu dia hanya menabung 10 juta per bulan ya Nah, itu kan masih kurang banget ya dananya ya untuk berobat. Dan akhirnya mungkin si bapak ini memutuskan untuk menjual rumah. Kalau menurut apakah keputusan si bapak ini wise untuk menjual aset-asetnya untuk biaya berobat gitu Oh, kurang ya sama sih itu juga berpikiran sayang kan kalau misalnya kita itu udah nabung bertahun-tahun, terutama dari kita tuh udah nargetin dalam 10 tahun kita bisa beli ini beli itu, tapi setelah kita punya akhirnya kita harus jual terpaksa murah gitu karena untuk biaya pengobatan gitu kan ataupun untuk pinjam gitu kan. Kalaupun pinjam ke bank, kalau menurut berapa sih kira-kira yang bisa dipinjemin sama bank? Betul nggak mungkin semuanya kan kayak mungkin ya separuhnya ataupun seperempatnya kan nggak mungkin full 2M. Dan kalaupun ada dana sumbangan itu pun nggak membantu kan dan kalaupun si bapak ini punya asuransi kesehatan itu juga belum tentu menjamin nih meskipun ya di awal tahun pertama itu bayar 4 juta per bulan dan di saat tahun kedua dia ini kena negatif kritis, ya mungkin aja asuransi kesehatan membantu, tapi kenyataannya tidak karena ada asuransi yang namanya itu inner limit. Nah, kalau bisa lihat di sini, ini tuh ada klaim polis, ada klaim asuransi dari orang yang mengalami luka bakar dan di sini bisa lihat nih ada batas maksimumnya nih batas maksimumnya yang dimana dibatasin nih kayak daily room and boardnya 27 juta, intensive care unitnya 39 juta, special visit 12 juta, surgical type-nya 42 juta dan lain-lain dan di total itu mencapai 1,9 M nih ya kan. Tapi karena yang diajukan adalah 1,9 M yang dibayar sama nasabah itu hanya yang di cover itu hanya 198 juta sedangkan klien atau nasabah itu harus membayar 1,7 M dan inilah yang El katakan sebagai asuransi sesuai limit atau inner limit karena ya itu tadi ini kan ada batas-batas maksimumnya kayak dibatasin tuh untuk daily roomnya, intensive care unitnya dan dari sinilah kita bisa ketahui nih kalau misalnya kita mau nyalahin asuransinya pun sebenarnya nggak bisa karena ya sebenarnya salah di agentnya atau yang nah sebenarnya untuk dari ini tuh kalau menurut apakah asuransi kesehatan itu buruk kalau dari kasus ini buruk ya sebenarnya nggak salah sih yang buruk itu adalah sebenarnya sistemnya yang dimana untuk sistem zaman dulu itu di tahun 2020 ke bawah itu masih sesuai limit jadi kayak masih kurang efektif lah dan juga terkadang tuh agen-agen tuh nggak tahu nih mereka itu ngasih produknya apa gitu cuma sekedar nawarin gitu dan orang yang membeli pun atau menyewa pun mereka ini nggak tahu nih produk yang dibeli seperti apa gitu. Nah selanjutnya ada juga asuransi sesuai tagihan nih di sini ada nih orang dia kena leukemia dan ini dia klaimnya di rumah sakit Singapura yang dimana yaitu kena hospital charge sebesar 371 SGD dan yang di cover itu sama asuransi 371 SGD juga tapi di sini yang beda itu hanya ekornya. Lah katanya sesuai tagihan. Di sini kenapa ada tulisan lagi untuk pasien membayar SGD 443? Betul sesuai tagihan di mana yaitu dibayar sesuai tagihan kan 371 hanya beda di ekornya. Itu karena ini boleh baca nih di note-nya ini. Jadi untuk klaim asuransi itu memang sesuai tagihan, tapi tidak berlaku bagi yang tidak sesuai tagihan yang dimana itu kayak misalnya kalau lagi sakit itu nambah
obat, nambah vitamin ataupun nambah sarapan, makan siang segala macam yang pokoknya yang di luar asuransi tadi yang di cover gitu. Jadi akhirnya ada biaya tambahan. Memang itu sesuai tagihan tapi itu tadi kalau ada yang di luar tagihan dari atau di luar ketentuan klausul dari polisnya itu, ya itu mau nggak mau kita harus bayar sendiri gitu kayak misalnya obat tambahan ataupun obat lainnya atau keperluan lainnya Nah, kalau menurut Edward, asuransi kesehatan itu uh, memang ada kelebihannya tapi kita bisa lihat nih kalau misalnya orang sakit terutama kena penyakit kritis kan dia nggak bisa kerja ya terutama ya nggak ada pendapatan juga dan kalaupun mereka punya tabungan untuk mengatasi penyakit kritis ini kan pasti akan motong tabungan terus ya dan ini tuh merupakan not a big solution lah atau nggak menjadi solusi yang win-win solution karena biaya hidup sekarang itu makin tahun makin naik kan setuju kan kalau misalnya mungkin pernah bilangin ke anak ataupun dengar dari orang tua gitu kan kalau zaman dulu tuh mungkin masih dapat untuk beli pensil satu biji itu 500 perak dan sedangkan kalau sekarang itu ya mungkin udah 5.000 satu kotak gitu kan lumayan kerasa ya untuk penambahannya ya. Nah inilah kenapa asuransi kesehatan itu kalau menurut itu kurang efektif lah karena udah nggak dapetin udah yang kena penyakitnya nggak bisa bekerja nggak ada income gitu kan dan seterusnya itu dana yang dimiliki itu akan semakin berkurang karena biaya hidup itu makin tahun makin naik sehingga akhirnya tidak menjadi sebuah solusi yang baik Nah di sini Edward ingin menawarkan yang namanya Financial Stability Program atau FSP yang dimana itu bisa membayar ini hanya sebagai perumpamaan aja ya Edward mengibaratkan ini 4 juta per bulan tapi sebenarnya itu tuh bisa di-adjust lagi atau bisa disesuaikan lagi sesuai dengan kemampuan untuk membayar berapa gitu. Di sini Edward hanya mengibaratkan sekitar 4 juta per bulan ya Nah si Financial Stability Program ini pada tahun pertama itu cukup membayar 4 juta per bulan dan kalau misalnya nanti di tahun kedua itu amit-amit kena penyakit kritis seperti stroke, kanker dan gagal ginjal dan penyakit jantung ini itu bisa dapetin yang namanya kartu sakti yang dimana kartu sakti ini tuh memberikan itu yang namanya penanganan rawat inap yang dimana itu sesuai tagihan atau on bill gitu dan juga disediakan yang namanya kamar VIP 1 bedroom yang bisa dipakai seumur hidup nih kartu saktinya nih itu pun bisa gunakan di seluruh negara di Asia terutama di Australia dan yang Edward bilang tadi kalau misalnya asuransi kesehatan kan memang menjamin ya tapi untuk income-nya ataupun biaya kehidupannya kan nggak ditanggung ya Nah kalau Financial Stability Program yang ditawarkan ini tuh ia menawarkan yang namanya income replacement yang sebesar 1M jadi kalau misalnya kena penyakit kritis lalu dananya itu bisa ingin digunakan untuk bayar sekolah anak ataupun bayar utang itu bisa gitu. Nah di tahun ketiga nih setelah di tahun kedua tadi tuh udah pernah klaim tentang penyakit kritis ini tahun ketiga hingga tahun seterusnya hingga nanti berumur 65 tahun itu nggak perlu bayar karena itu kan udah sempat klaim lah istilahnya jadi kita udah target ini kalau misalnya udah sempat klaim sekali itu tuh nggak perlu bayar lagi dan ini berlaku hingga berumur 65 tahun dan juga kalau misalnya nanti amit-amit meninggal di umur yang 65 tahun ini itu akan mendapatkan yang namanya life protection sebesar 2M dan itu pun ada lagi yang namanya investment return dan juga ada yang namanya itu special benefit yang dimana ini akan mendapat yang namanya rawat jalan di tahun ketiga setelah itu di tahun kedua tadi kan udah sempat kena nih dan udah sempat tangani juga kayak kritisnya dan kalau misalnya tahun ketiga itu mengalami yang namanya kayak sakit ringan kayak demam flu segala macam itu bisa untuk ngajuin rawat jalan ke dokter yang udah dan itu bisa ngajuin yang namanya untuk rawat jalan ke dokter ataupun ke tempat lain gitu sesuai dengan ketentuan yang
ada gitu. Nah, kalau menurut kira-kira dari 3 pilihan ini mana sih yang terbaik Kalau menurut Edward ya iya, bank tadi kan nggak menjadi sebuah solusi yang bagus lah karena kan kita nggak bisa minjem banyak-banyak dan ataupun kalau misalnya untuk bank plus asuransi itu kan juga eh, sama gitu kan. Apa namanya, kita kan udah nggak bisa kerja, tabungan kita pun juga dipakai terus, dan kita tuh eh, kalau mau minjem di bank pun nggak bisa sebanyak mungkin kan, pasti ada limitnya kan. Dan kalau menurut gimana sih terkait financial stability program yang Anda terapkan ini? Kira-kira menurut gimana Oh menarik ya, iya. Edward setuju banget sih, terutama ya itu tadi yang dimana kalau misalnya asuransi kesehatan kan nggak mengcover ya kalau misalnya kena penyakit kritis, dia itu nggak mengcover untuk biaya hidupnya. Dan untuk si FSP ini itu menawarkan yang namanya investment itu tadi ataupun replacement tadi itu jadi itu ya menjadi sebuah uh, solusi yang terbaik lah kalau menurut ada saat ini gitu Nah, uh, kalau menurut kenapa sih kita tuh harus memiliki asuransi sesuai kebutuhan Oh betul Edo setuju banget karena kalau misalnya kita punya asuransi yang lebih itu pasti kelebihan kan ataupun yang kurang pasti akan kekurangan Jadi mending kita memiliki asuransi sesuai kebutuhan Nah, oleh karena itu di sini di saat kita memerlukan asuransi sesuai kebutuhan, di sini ada yang namanya risiko kehidupan yang dimana kan kalau misalnya usaha itu kan mulainya dari nol ya habis itu bisa hingga di posisi saat ini pasti kan ada hasil kerja kerasnya kan dan itu pun ada yang namanya risiko kehidupan yang dimana ada risiko kehidupan ada 2 tipe yang pertama bisa dikontrol dan yang kedua itu nggak bisa dikontrol. Yang tidak bisa dikontrol itu tuh kayak misalnya itu kayak misalnya kalau kayak itu shopping itu kan, itu shopping kan bisa dikontrol kayak misalnya untuk shopping bulanan ataupun kalau misalnya punya usaha kan untuk minta barang masuk ataupun alur barang keluar kan bisa dikontrol namun kalau nggak bisa dikontrol kan seperti kayak kecelakaan, meninggal gitu kan Nah oleh karena itu di saat kita lagi membangun sebuah karir ini kan ataupun usaha itu kan perlu yang namanya atau saat kita lagi hidup ini kan perlu. Oleh karena itulah di saat kita udah punya asuransi sesuai kebutuhan, kita tuh harus mikir-mikir lagi kira-kira resiko kehidupan ini bisa kita hindari dengan apa yaitu dengan adanya itu membangun 4 pondasi yang dimana bisa lihat di depan itu ada 4 pondasi yang ibaratnya kayak pondasi rumah jadi ada pondasi yang kuatnya lah dan kalau di sini Edward naruh di posisi awal tuh ada aset yang dimana aset itu tadi seperti health insurance yang dimana ada limit dan juga ada tagihan tadi gitu. Dan setelah memiliki aset yang cukup di sini itu bisa membangun yang namanya pondasi income yang dimana itu mulai nabung lah untuk income, untuk sisihan, untuk ngisiin income itu. Di sini Edward ada rumus dimana 60 bulan dikali biaya hidup yang dimana 60 bulan ini itu kalau menurut WHO ya orang rata-rata kalau misalnya udah kena penyakit kritis itu kira-kira bertahannya hingga 5 tahun paling lama, paling cepat 3 tahun. Jadi 60 bulan ini setara dengan 5 tahun Jadi kalau misalnya dalam 1 tahunnya itu ngabisin 20 juta ya setelah kena penyakit kritis ya kan dikali biaya hidup itu dikali 60 bulan tadi 20 juta dikali 60 bulan dimana biaya hidup itu mungkin ya taruhlah 20 juta sehingga itu akan mendapatkan 1,2 M gitu dan setelah membangun fondasi income ini ada yang namanya fondasi life atau jiwa jadi kalau Edward sih bilangnya untuk jiwa ini kan nggak ada nilainya setuju ya nggak ada nilai yang bisa mendeskripsikan jadi di sini tuh Edward naruh rumusnya adalah biaya hidup dikali 12 bulan per 6% jadi kalau misalnya kepala keluarga gitu kan pasti kan udah nargetin kan biaya hidupnya berapa gitu. Nah di sini taruhlah biaya hidupnya 20 juta dikali 12 bulan per
6% I atau dibagi 6%, sehingga didapatlah 4,4 M I untuk replacement dari jiwanya ini I. Dan yang terakhir itu investment. Kenapa investment ada di atas? Karena kalau menurut Edward, setelah II mempunyai aset, income, menghargai diri sendiri, pastinya kan II ada upaya lah untuk investment kayak nalar properti atau apa lain, atau investment lainnya I gitu. Jadi itulah mengapa investment Edu taruh di awal I. Nah, setelah II punya asuransi sesuai kebutuhan dan juga memperhatikan resiko kehidupan tadi, dan juga setelah membangun 4 fondasi ini, itu perlu mempertimbangkan lagi nih, kira-kira asuransi yang II beli itu beli atau sewa gitu kan. Karena kalau menurut Anda sendiri, kalau untuk beli ya II, kalau misalnya II beli itu tuh, meskipun II udah beli ya langsung beli kayak beli rumah, itu kan pasti ada kayak batasannya kan I. Dan kira-kira dari beberapa asuransi itu, yang sistemnya beli asuransi itu tuh mempunyai batas hanya berlaku hingga 55 tahun I. Sedangkan kalau II sewa itu nggak ada batasannya I. Jadi selama II terus membayar, I itu bisa klaim gitu I. Dan kalau untuk asuransi I sendiri, kira-kira beli atau sewa ya I? Karena sebenarnya di polis itu nggak tertulis I. Jadi kayak I mesti teliti lagi nih I di asuransinya I itu. Kalau misalnya udah I punya asuransi, kira-kira asuransi yang I beli itu beli yang asuransi yang udah I punya ini beli atau sewa gitu I. Dan yang terakhir itu ada yang namanya survival period I. Jadi dalam asuransi itu ada yang namanya survival period. Survival period itu apa sih I? Jadi kalau misalnya II telah mengalami kondisi kritis, terutama ya kayak misalnya kena serangan jantung nih I. Kan amit-amit ya, kalau kita misalnya udah kena serangan jantung, kita nggak mungkin nunggu untuk di hari esok kan I untuk langsung untuk bisa ngeklaim asuransinya gitu kan, minta uang saya besok kan, pasti kan kita udah harus sekarang kan iya gitu. Nah, untuk survival period ini itu tuh jangka masa hidup I. Jadi kayak setelah I itu kena penyakit kritis, itu tuh ada kayak batasannya I itu baru bisa boleh klaim itu dalam jangka setelah 7 hari kena serangan penyakit kritis, atau 14 hari atau 30 hari I. Jadi I perlu teliti lagi nih, kira-kira di asuransi I itu polisnya itu tuh apa ya I gitu kan, apakah ada nih survival period ini. Karena dari beberapa kasus itu di beberapa asuransi ini itu tuh ada yang namanya survival period ini I. Jadi ini I bisa lihat, jadi ada asuransi dia tuh baru 15 hari baru bisa dicairin I gitu I. Dan ada pun asuransi lainnya setelah 30 hari I gitu. Jadi I perlu teliti lagi nih I, asuransi ini apakah ada nih gitu kan survival period ini. Karena kalau menurut Ado sih, asuransi dengan survival period ini agak nanggung ya I. Karena kalau misalnya kita penyakit kritis kan pastinya pengen langsung ditangani dengan gercep kan iya, terutamanya iya. Jadi kita nggak bisa nunggu lagi nih I. Dan kalau menurut Ado tuh, beberapa asuransi yang seperti ini tuh hanya memperlambat I. Karena kan terutama yang udah kena penyakit kritis ya I, pasti nggak bisa nunggu kan gitu kan. Itu ya iya. Nah itulah I kenapa meskipun asuransi I udah sesuai kebutuhan, dan itu masih perlu menimbang lagi nih, apakah asuransi yang I punya itu beli atau sewa. Dan juga yang terakhir itu perlu menimbang lagi, apakah asuransi yang udah I punya ini itu tuh ada nih si survival period ini gitu. Jadi Adot bisa sih untuk bantu ngecekin I gitu kan, untuk ya sembari ngecek dikit boleh lah I gitu. Ya itu sih I dari Edward I. Sekian, terima kasih I.